Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa Pak Akil. Jadi untuk barang-barang tersebut, produk-produk tersebut memang sudah dicap halal, diberikan sertifikasi halal, sudah beredar di pasaran juga. Bagaimana kemudian tindakannya? Apakah kemudian ada himbauan kepada mereka yang membuat atau produsen untuk mengganti di produk-produk selanjutnya, atau yang memang ini tetap dijual bebas atau harus ditarik lagi dari pasaran? Ya, ini kan sekali lagi soal penamaan. Bagi pelaku usaha itu kadang penamaan itu terkait dengan branding, ya, soal marketing, soal cara bagaimana menangkap pelanggan gitu ya. Itu saya kira itu logika yang dari produsen atau penjual ya. Tapi ya kita menghimbau agar segera kalau memang masih ada menyesuaikan atau melakukan perubahan. Seperti tadi Bu Muti sudah melakukan usaha, menghubungi pelaku usahanya untuk melakukan perubahan, dan itu sudah dilakukan perubahan, cuma secara administratif belum disampaikan ke BPJPH. Kalau itu sudah ada di BPJPH, tentu kita akan lakukan perubahan. Dan tentu kita tidak melakukan review secara keseluruhan, apalagi melakukan audit ulang atau sidang ulang, tidak, karena itu memang sudah halal, sudah dipastikan halalnya, tinggal soal namanya ini perlu ada perubahan secara administratif ya, kalau memang ada. Jadi mungkin melalui media ini pelaku usaha mendengar ya, bisa segera menghubungi LPH-nya di mana tempat mereka melakukan minta dilakukan pemeriksaan, maupun menghubungi LP3H yang skema self declare, dan juga ke BPJPH agar kita proses untuk perubahannya. Ya, Mbak Aisyah, ada nggak kemudian masukan-masukan tertentu sehingga hal ini tidak terulang kembali, termasuk juga masukan soal pelaksanaan self declare ini selama ini, Mbak Aisyah? Baik, self declare sebenarnya cukup rawan sih ya Mbak ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami mendapatkan banyak kasus temuan pelanggaran-pelanggaran baik dari P3H atau mungkin juga dari verifikatornya ya. Di mana ini ketika atau dan pelaku usahanya juga sih. Kalau yang saya dapatkan dari kasus sebelumnya yaitu kadang PU tidak jujur atau P3H-nya yang juga tidak jujur. Ini oknum, tidak semua ya. Insya Allah banyak P3H juga yang mereka bekerja keras ya, dengan insentif yang menurut saya sih memang cukup kecil ya, tapi insya Allah mereka ikhlas. Tapi yang baik-baik ini kan jadi ternoda sama yang nggak baik ya gitu. Akhirnya apa, masyarakat jadi ragu, bener nggak nih self declare nih gitu ya. Nah ini saya mohonkan kepada BPJPH agar meninjau ulang lagi, terutama untuk SDM di P3H, dan kemudian membuat kode etik untuk P3H agar tidak terjadi pelanggaran ketika misalnya manipulasi ataupun tidak bisa memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Karena ada yang kejar kuota aja. Kalau yang insya Allah sungguh-sungguh dia tidak akan melanggar dan pasti insya Allah bagus itu ya sertifikasi halnya. Tapi yang oknum ini Pak, mohon agar ditertibkan, jadi kedepannya tidak ada trust issue lagi untuk BPJPH. Itu sih Mbak. Pak Akil, silakan diberikan tanggapan. Apalagi tadi Mbak Aisyah sudah menyoroti yang namanya self declare ini cukup rawan memang. Ya, dari 3 juta produk lebih dari self declare itu ada sebagian kecil yang ditemukan yang begitu ya. Tapi sekecil apapun itu kita akan melakukan perbaikan. Kita akan melakukan terus-menerus penguatan di trainingnya, training pendampingnya, kemudian juga penguatan di LP3H-nya, karena LP3H-nya itu ialah yang punya tanggung jawab untuk mengawasi pendampingnya gitu ya. Dan kemudian juga di komite patuanya juga itu sidang-sidangnya sangat ketat sekali gitu. Karena tidak semudah yang dipersepsikan orang gitu. Banyak sekali usulan dari pelaku usaha yang self declare itu yang ditolak. Banyak sekali yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada oleh komite fatwa, sehingga itu dikembalikan lagi kepada pelaku usaha. Padahal pendampingnya udah capek, udah berhari-hari melakukan pendampingan, pelaku usahanya udah punya harapan yang besar, tapi ya nggak bisa ditoleransi. Kalau memang ditolak, ditolak. Kalau dikembalikan, dikembalikan.
tidak ada kemudahan perlakuan istimewa kepada self declare, tidak gitu. Semuanya itu kita lakukan dengan standar yang sudah ditetapkan, ya. Kita mengikuti standar yang ada. Kalaupun yang ada oknum seperti Mbak Aisyah bilang, memang iya, kita sudah memberikan sanksi, kita sudah mencabut sertifikatnya, sanksi kepada pendampingnya juga kita lakukan sanksi. Itu yang kita lakukan kepada oknum-oknumnya. Dan mudah-mudahan oknum-oknum ini menjadi pelajaran bagi pendamping-pendamping lain agar bisa lebih hati-hati lagi, ya, dan harus jujur gitu kan, karena ini terkait dengan agama, ya. Halal itu bukan main-main, bukan urusan insentif, bukan urusan bisnis, bukan hanya, ya, tetapi juga itu adalah sakralitas, terkait dengan spiritualitas, terkait dengan ajaran agama. Itu yang kami tekankan. Jadi integritas moral, tanggung jawab, komitmen itu harus diutamakan sebagai penggiat, praktisi, stakeholder halal di Indonesia. Ya, sayangnya memang dalam perbincangan ini tidak bisa bergabung dari perwakilan dari Komite Fatwa, begitu Bu Muti, ya, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tadi sebenarnya, termasuk juga proses sehingga kenapa nama itu bisa lolos begitu. Tapi Bu Muti mungkin sarannya ke depannya apa yang harus diperbaiki supaya ini tidak terulang kembali? Ya, ini menunjukkan bahwa begitu banyak perhatian masyarakat kepada sertifikasi halal, ya, pada produk halal, sehingga memang menurut kami dari setiap stakeholders itu ada ruang untuk melakukan perbaikan. Ya, dari sisi pemeriksa ada LPH dan LP3H. Ya, tentu kami himbau untuk kita sama-sama lebih rigid lagi, lebih lagi saringannya itu semakin banyak begitu untuk memastikan bahwa semua bisa memenuhi persyaratan, dan ketika masuk ke melaporkan hasil auditnya ke Komisi Fatwa MUI, ini untuk jalur reguler itu ke Komisi Fatwa MUI, kemudian jalur self declare itu dilapornya ke Komite Halal Kementerian Agama. Nah, jadi pada saat melaporkan itu tentunya kita laporkan dalam keadaan dengan fakta yang ada, kemudian juga secara jujur tentunya apa adanya kita sampaikan, dan sehingga bisa memberikan hasil keputusan yang benar juga, karena apa yang di hasil pemeriksaan dari LPH, LP3H itu akan sangat berpengaruh terhadap keputusan dari Komisi Fatwa MUI ataupun Komite Halal dari Kementerian Agama. Dan kepada Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Halal dari Kementerian Agama, ya tentu harapan kita kalau ada standar yang mungkin belum sama begitu, ya, mudah-mudahan kedepannya bisa duduk bersama lagi untuk bisa saling menyambungkan sesuatu yang mungkin ada hal-hal yang belum sama begitu. Betul, ya, masalah untuk menyamakan standar ini juga, ini yang tadi seharusnya mungkin kalau andai kata pihak MUI ini bisa hadir bersama kita, bisa menjelaskan lebih lanjut karena memberikan pernyataan seperti ini. Produk tuak dan wine dapat sertifikat halal, pihak MUI mengatakan kami tak tanggung jawab. Padahal tadi dikatakan juga oleh Pak Akil, mengapa kemudian nama tersebut bisa di ACC begitu mendapatkan sertifikat halal, karena memang dalam proses persidangan dari fatwa MUI ini kita lihat ini pernyataannya. Tapi tadi katanya sudah duduk bersama pihak BPJPH begitu ya Pak Akil, ya, mengenai hal ini, ya, sudah merundingkan ini semua, ya. Kantor MUI bertemu dengan pengurus MUI dan Komisi Fatwa MUI, ada juga Direktur baru KNEKS juga di sana. Jadi kita melakukan otokritik masing-masing, dan kita ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Baik, ya, Mbak Aisyah, mungkin terakhir harapan Mbak Aisyah, silakan. Dari kami masyarakat, insya Allah mendukung sertifikasi halal Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya para stakeholder rajin-rajin silaturahmi, ya, supaya nanti gesekan-gesekan ataupun miskomunikasi ataupun ketidaksamaan itu juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Itu yang kami inginkan, halal Indonesia itu berjaya dan memang kompeten. Itu saja, Mbak. Peran masyarakat sebenarnya sejauh ini seperti apa untuk membantu kontrol hal ini, Mbak Aisyah? Netizen sekarang tuh sangat kritis, Mbak, ya, karena alhamdulillah penggiat halal kan bukan 1-2, sudah banyak, ya, gitu. Jadi mereka sekarang justru membantu kami ketika ada temuan misalnya yang memang terkait dengan pelanggaran tadi, atau restoran yang memang mengklaim halal, itu mereka pasti akan bantu kami. Jadi mata masyarakat seperti tadi yang Bu Muti sampaikan itu sangat concern sekali dengan halal. Makanya sedikit pun ada kesalahan itu mereka pasti akan ribut gitu. Kenapa demikian?
saking mereka percayanya atau membutuhkannya sertifikasi halal ini untuk jaminan bagi konsumsi mereka sehari-hari. Makanya kami memohon kepada stakeholder halal sebagai perwakilan masyarakat agar lebih maksimal lagi bekerjanya dan menyedikitkan kesalahan. Ya, kesalahan pasti ada, insya Allah, namanya manusia kan nggak sempurna ya. Cuma untuk hal-hal yang tadi yang sifatnya fatal tidak terjadi lagi. Baik. Dan komunikasi antara lembaga terjalin dengan baik. Baik, Mbak Aisyah, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan catatan ini kepada kami, masukan juga untuk pihak BPJPH, Kementerian Agama. Pak Akil, terima kasih. Bu Muti, terima kasih memberikan keterangan kepada masyarakat.